Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mafirah. Kali ini saya akan membahas tentang dampak negatif dari penebangan hutan secara ilegal maupun bebas. Perlu kita tahu bahwa hutan adalah rumah bagi semua makhluk, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Manusia juga bergantung pada hutan. Misalnya, hasil hutan yang digunakan untuk perabotan, makanan, dan lain sebagainya. Indonesia terletak di lintasan garis Khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantaran menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia, setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantaran hutan Indonesia. Indonesia kaya akan populasi di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, hutan Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Sehingga penting buat kita menjaga kelestarian hutan. Sekarang banyak sekali kita temukan penebangan hutan secara ilegal. Herannya, mengapa sih orang-orang selalu menebang hutan secara ilegal? Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, hutan ini menjadi salah satu peluang mata pencarian yang besar. Hutan terkikis akibat sering terjadinya penebangan secara liar. 70 hingga 75% kayu yang ada di hutan telah mengurangi pendapatan oleh devisa negara. Diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Dikarenakan hutan seni ditebang, maka dampak yang akan terjadi yaitu banjir, kepunahan keanekaragaman hayati, dan tanah menjadi gersang. Karena lapisan ozon mulai menipis, sehingga panas bumi mulai meningkat. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh karena terseret derasnya arus banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Seorang pengendara nyaris terseret arus air ke dalam sungai bersama kendaraannya saat terjatuh akibat tidak dapat menahan derasnya air. Ya Allah, kasihannya. Warga sekitar dan pengendara lainnya berupaya menyelamatkan korban dan menariknya dengan menggunakan tali seadanya. Sementara banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh hingga Kamis belum juga surut. Banjir diperparah air pasang laut dan jebolnya tanggul penahan banjir hingga membuat air sungai terus masuk di permukiman warga. Banjir hingga 2 meter masih merendam 21 desa di 4 kecamatan. Hingga kini tanggul yang jebol belum juga diperbaiki. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut, yaitu reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Selain itu, apa-apa lagi? Kita bisa mengedukasikan kepada orang-orang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
Sebagai generasi yang sadar akan krisis ini, mari kita jaga alam. Karena jika alam telah murka, bencana akan terjadi dan kita tidak dapat mengatasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.